In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum pidere Patris allegro, veritas liberabit vos. Katekese kita pada kesempatan ini kebetulan dalam bulan Maria dan dalam rangkaian katekese Mariologi ada satu video dari pengajar di luar Katolik yang perlu ditegaskan, dan kita akan menunjukkan kenapa ajaran itu adalah bidat. Ya, maksudnya kita tidak, ya, karena orang butuh penjelasan, di luar mereka butuh penjelasan kenapa ajaran yang seperti ini bidat. Kan ada ayat Alkitabnya, tapi kok Katolik bilang bidat? Nah, itu penting kan, karena seperti yang kita lihat dua kali Pendeta Esdras Soru mencoba membela Maria agar tetap berdosa seperti dia dan istrinya, karena ada kemungkinan ibunya lah yang dipilih untuk menjadi Theotokos karena sama-sama manusia berdosa. Tapi videonya yang pertama sudah dibantah dan sudah ditunjukkan bahwa maksudnya seperti ini. Tapi kemudian dia mencoba mengulang dengan volume yang lebih keras. Argumen yang sama, diperkeras retorikanya, dan diharapkan bisa meraup perhatian, engagement. Tapi logikanya tetap bidat, ya, sebagaimana video tanggapan saya sebelumnya. Nah, Veritas liberabit vos, bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. mari kita bandingkan dua video ini. Apa yang sebenarnya dilakukan secara retoris oleh pendeta-pendeta ketika bermaksud untuk menyerang gereja Katolik. Nah, untuk katekesi kita pada malam hari ini, kita tetap menghormati pendetanya yang dengan bebas mengajar umatnya, tapi sebagai orang Katolik kita berhak menunjuk bahwa itu memang salah di mana dan tidak boleh diikuti, dan itu adalah bidat, atau menegaskan bahwa memang posisinya bidat sejak Konsili Trente seperti itu. Jadi bukan orangnya yang kita serang, gagasan yang diajarkannya itu kita bantai pada malam hari ini. Vamonos. Siap-siap ya, saya itu tukang inquisitor loh. Mari kita lihat ya. Jadi ada dua video. Video pertamanya terhadap Romo Cafe, lalu saya menunjukkan bahwa dia sebenarnya punya cara baca dan landasan filosofis yang sedikit rapuh. Kemudian dia mencoba mengulang, tapi justru menegaskan rapuhnya fondasi Protestan. Jadi ada perkembangan yang sangat jelas antara pembicaraan Pendeta Esdras yang lama dalam videonya dan yang terbaru, barusan disiarkan beberapa jam yang lalu. Secara struktur sebenarnya dia sedang mengulang argumen yang sama. Ya, saya sudah bilang sejak Konsili Trente tidak ada argumen baru, jadi stop ribut-ribut. Dia sedang mengulang argumen yang sama, tetapi dengan strategi retorika yang lebih matang dan lebih defensif. Ya, Protestan itu jagonya di retorika. Pendeta-pendeta itu kebanyakan lebih belajar retorika daripada belajar logika dan filsafat. Ya, tapi justru di situ terlihat kelemahannya. Ya, dia tidak bergerak keluar dari asumsi awalnya, hanya memperhalus kemasannya. Jadi buat kemas supaya orang berpikir, oh ternyata ada substansinya tidak berubah. Ya, dia hanya kemasannya diperbaiki. Ya. Nah, persamaan utama dari kedua videonya itu akar argumennya tetap sama. Di dua pembicaraan dalam dua video itu, inti argumen Pendeta Esdras Soru tidak berubah sama sekali. Maria menyebut Allah juru selamatku, berarti Maria berdosa, berarti Immaculata salah. Itu argumennya. Ini tetap menjadi poros utama. Ya. Dan dari sana dia terus mengulang asumsi dasar yang sama, yang selalu saya bilang kaset rusak. Juru selamat hanya bisa berarti menyelamatkan dari dosa yang sudah nyata. Keselamatan preventif tidak masuk akal. Roma 323 harus berlaku universal literal. Dan Katolik dianggap meredefinisi istilah keselamatan. Oke, jadi secara substansif tidak ada perkembangan teologis besar, dan memang tidak ada, masih di Protestan ada perkembangan. Putar-putar ulang. Dia tetap berdiri di sola scriptura, biblisisme literalistik, dan reduksi semantik terhadap rahmat. Dalam video tanggapan saya sudah saya tegaskan, apa itu rahmat menurut Pak Esdras? Apa itu rahmat? Tukang tambal ban bocor kah? Nah, tapi ada perbedaan penting. Dulu dalam videonya yang sebelumnya,
dia fokusnya menyerang logika Romo Cafe. Ya. Nah, dalam video lama itu fokus pendeta Ezra sebenarnya bukan langsung Maria, tetapi membongkar argumen Romo Cafe dari 1 Yohanes bab 3 ayat 6. Barang siapa tinggal di dalam dia tidak berbuat dosa. Nah, menurut dia lah, ya saya tidak nonton videonya Romo Cafe sih, tapi dalam videonya pendeta Ezra itu, lalu Romo Cafe menghubungkannya dengan Kristus berada dalam rahim Maria, maka Maria tidak berdosa. Dan Ezra menyerang ini dengan argumen tinggal di dalam Kristus adalah relasi rohani, bukan relasi fisik. Di sini dia cukup tepat secara eksegetis. Good job. Nah, memang benar 1 Yohanes bab 3 berbicara tentang komunio spiritual, bukan sekedar keberadaan biologis Kristus dalam rahim Maria. Jadi video sebelumnya terhadap Romo Cafe itu lebih bersifat autopsi logika silogisme Romo Cafe. Karena itu dia banyak bicara, pendeta Ezra banyak bicara arah relasi subjek-objek, silogisme, kategori fisik versus rohani, present aktif indikatif, dan lain-lainnya. Jadi video lama itu sebenarnya lebih teknis logis. Nah, video yang baru saja ditayangkan beberapa jam yang lalu itu fokus pada keselamatan preventif. Sudah saya siapkan karena baru saja muat thumbnailnya, sudah dibaca arahnya kemana kan. Toh saya terus yang akan diputar. Nah, di sini ada perubahan besar ya dalam video barunya. Di video terbaru Ezra tampaknya sadar, dia rupanya mulai sadar bahwa membantah Romo Cafe saja tidak cukup. Karena itu dia pindah menyerang fondasi Mariologi Katolik langsung. Ya. Konsep keselamatan preventif, itu poinnya di situ. Jadi sekarang fokusnya bukan lagi 1 Yohanes dipakai salah. Nah, tadi masih ada gangguan koneksi jaringan, mari kita lanjutkan. Jadi ada perubahan besar dari video Esther Soru pada videonya yang terbaru itu. Dia cukup sadar bahwa membantah Romo Cafe saja tidak cukup, dan karena itu dia pindah menyerang fondasi Mariologi Katolik langsung, konsep keselamatan preventif. Jadi fokusnya bukan lagi 1 Yohanes dipakai salah, tetapi secara konsep keselamatan preventif mustahil. Nah, di sini dia mulai masuk ke redefinisi makna keselamatan, fungsi darah Kristus, semantik dari soter, Roma bab 3, dan tuduhan eisegesis. Artinya video barunya ini lebih sistematis dan lebih sadar bahwa inti debatnya adalah model rahmat. Ya. Jadi inti debatnya ada di situ, bukan Marianya, tapi model rahmat. Tetapi ironisnya, semakin baru, semakin terlihat asumsi tersembunyinya. Ya, semakin bicara, semakin terlihat asumsi tersembunyinya. Jadi ironisnya, semakin baru, semakin terlihat asumsi tersembunyinya. Nah, di video lama, Ezra masih tampak seperti sedang mengkritik kesalahan hermeneutik lawan, tapi di video barunya, dia mulai membuka asumsi teologis dasarnya secara telanjang. Rahmat hanya bersifat restoratif. Nanti kita akan tunjuk bahwa ini bidat namanya. Bukan preservatif. Itu inti seluruh sistemnya. Dan di situ mulai terlihat bahwa masalahnya bukan lagi eksegesis ayat tertentu, tetapi paradigma Protestan modern tentang keselamatan. That's the point, ya. Bukan lagi eksegesis ayat tertentu, tapi paradigma Protestan tentang keselamatan. Ya, bisa tangkap ya sampai sini. Nah, nanti kita akan masuk ke situ. Ada perbedaan nada retorika. Video lamanya defensif reaktif menyerang Romo Cafe, ya. Tapi kalau di video baru rupanya dia memang lebih tenang, lebih sistematis, lebih percaya diri, lebih menyerang konsep Katolik langsung. Dia tampaknya sadar bahwa untuk melawan Mariologi Katolik dia harus menyerang. Apa yang diserang bukan Marianya langsung tidak. Konsep rahmat, konsep keselamatan, dan otoritas gereja secara implisit. Itu tiap kali serangan terhadap Katolik, mau entah apa saja yang diserang di situ. Konsep rahmat, konsep keselamatan, dan otoritas gereja secara implisit. Jadi video terbarunya sebenarnya lebih ideologis. Kalau video pertama melawan Romo Cafe itu lebih teknis. Yang kedua ini ideologis, ideologi Protestan yang adalah bidatnya Katolik itu. Maksudnya begitu. Kesamaan fatal dari kedua pembicaranya, walaupun formatnya berubah, dua-duanya tetap jatuh pada kesalahan yang sama. Ya, salahnya sama. Jadi ya. Yang pertama itu reduksionisme.
Pendeta ini terus menyederhanakan realitas teologis besar menjadi satu makna kata, satu ayat, dan satu definisi sempit. Itu namanya reduksionisme. Yang kedua, ahistorisme. Dia membaca Alkitab seolah tanpa tradisi gereja, tanpa perkembangan dogma, dan tanpa horizon patristik. Pokoknya dia pikir itu Alkitab ditulis untuk dia, dan baru dia sendiri yang baca dan temukan mutiara di situ, lalu dia paksa orang harus tunduk pada dia. Penting, itu cara baca Protestan yang merusak kekristenan ada di situ. Dia pikir baru dia sendiri yang baca Alkitab, baru dia sendiri yang paham seluruhnya, dan semua orang harus ikut dia. Aneh kali kau, Potas. Yang ketiga, sola scriptura tersembunyi. Walaupun dia sering berbicara hermeneutika, otoritas finalnya tetap interpretasi literal pribadinya atas teks. Tidak mungkin yang lain. Interpretasi pribadi saya atas teks. Yang berikut ada inkonsistensi Protestan. Dia memakai perkembangan doktrin untuk Trinitas, tetapi menolak perkembangan dogma untuk Mariologi. Standar janda kali kau ya. Perkembangan doktrin untuk Trinitas boleh, perkembangan doktrin untuk yang lain tidak boleh. Dia menerima rahmat Kristus bekerja sebelum salib bagi Abraham boleh, tetapi menolak prinsip yang sama untuk Maria. Dia menerima universal dalam Roma bab 3 tidak mencakup Yesus, tapi menolak kemungkinan pengecualian lain. Jadi maksudnya apa? Mau terima kemungkinan, tapi menolak kemungkinan yang lain. Jadi dia sendiri bertindak sebagai hakim untuk memutuskan mana yang boleh diterima dan mana tidak. Jadi struktur kontradiksinya tetap sama di dua video. Ya. Kesimpulan yang paling penting, kedua videonya soal Mariologi Katolik sebenarnya menunjukkan evolusi strategi, bukan evolusi substansi. Ya. Atau video-video sebelumnya. Ini kan video terbarunya tentang Mariologi. Ya. Cuma strateginya yang berubah. Misalnya yang terbaru dengan gambar pendeta dia sendiri memegang kepala Patrice Allegro dan Romo Cafe. Itu kan evolusi strategi, bukan evolusi substansi. Jadi yang video lama itu Romo Cafe salah pakai ayat ya. Yang video baru itu konsep keselamatan preventif sendiri mustahil. Nah itu sebenarnya poinnya. Keduanya berdiri di fondasi yang sama. Keselamatan dipersempit, rahmat direduksi, gereja disingkirkan, dan Alkitab dibaca dalam kerangka Protestan modern yang dianggap netral. Padahal justru disitulah titik paling problematisnya. Karena Ezra terus berbicara seolah dia hanya mengikuti Alkitab, padahal sebenarnya dia sedang mengikuti tradisi Protestan tertentu. Dia itu kan Calvinis Reformed kan, sambil menyangkal bahwa itu tradisi. Absurdnya Protestantisme itu ada di situ, saudara. Nah, pasti orang bertanya, lalu keselamatan preventif itu mana ayatnya? Oke. Kali ini saya melayani si sola scripturis. Dasar karena gereja Katolik membaca keseluruhan kitab suci, bukan hanya membaca Allah juru selamatku, lalu Maria Immaculata, tidak. Dasar Alkitabiah keselamatan preventif sebenarnya tidak sulit ditemukan. Masalahnya Protestan modern sering diam-diam mengubah definisi keselamatan menjadi hanya menarik orang keluar setelah jatuh. Jadi keselamatan itu seperti tukang pel lantai yang kotor sih. Kamu kotor lantai dong, nanti bersepi pel. Padahal Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah juga bersifat menjaga, memelihara, mencegah, melindungi sebelum kehancuran terjadi. Ya kan? Jadi inti persoalannya bukan apakah ada keselamatan preventif dalam Alkitab, tetapi maukah orang mengakui bahwa rahmat Allah bisa bekerja sebelum kejatuhan terjadi? Maukah kau mengakui itu? Dan jawabannya jelas, bisa. Ya, bisa. Rahmat Allah bisa bekerja sebelum kejatuhan terjadi. Mari kita lihat Kejadian bab 20 ayat 6. Allah mencegah Abimelek berdosa. Allah berkata kepada Abimelek, aku sendiri telah mencegah engkau berbuat dosa terhadap aku. Kejadian bab 20 ayat 6. Ini sangat menghancurkan logika Ezra dan kawan-kawan. Karena di sini Allah secara eksplisit mencegah dosa sebelum dosa itu terjadi. Dan tindakan ilahi itu dipresentasikan sebagai rahmat penyelamatan. Abimelek belum jatuh penuh ke dosa itu, tetapi Allah sudah bertindak menyelamatkan dia dari kejatuhan. Jadi, Alkitab sendiri mengenal rahmat preservatif. Yang kedua, doa jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Dalam doa Bapa kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi
bebaskanlah kami dari yang jahat. Mengapa Yesus mengajarkan doa ini? Karena keselamatan bukan hanya restorasi setelah jatuh, tetapi juga perlindungan sebelum jatuh. Kalau logika Esra konsisten, doa Bapa kami ini akan jadi aneh. Untuk apa minta dijaga dari kejatuhan? Kalau keselamatan hanya relevan setelah jatuh, jadi tidak usah minta dijaga supaya jangan jatuh. Jatuh saja. Kau terlepo di situ baru Tuhan datang angkat. Tuhan itu kan cuma tukang tambal ban bocor kan. Jadi dia nggak ada kerjaan kalau tidak ada yang jatuh. Kemudian ada Yudas bab 1 ayat 24. Allah sanggup menjaga agar tidak tersandung. Bagi Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya jangan tersandung. Perhatikan, bukan hanya mengangkat setelah jatuh, tetapi menjaga supaya tidak jatuh. Rahmat preservatif. Dan ini inti logika Immaculata. Kristus menyelamatkan Maria secara paling sempurna, bukan dengan membiarkan dia jatuh lalu mengangkatnya, tetapi dengan menjaga dia oleh rahmatnya, kekaritomene. Gitu. Penuh rahmat dan permanen. Selesai. Kemudian ada Mazmur dan tema perlindungan ilahi itu. Seluruh perjanjian lama penuh dengan konsep Allah sebagai penyelamat yang melindungi, menjadi benteng, menjaga dari kehancuran. Ya, misalnya Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Nah, pertanyaannya sederhana. Kalau Allah menjaga seseorang dari kehancuran sebelum kehancuran itu terjadi, apakah itu bukan tindakan penyelamatan? Ya, tentu saja itu penyelamatan. Nah, Esra dan kawan-kawan mempersempit istilah selamat hanya menjadi restorasi setelah rusak. Jadi ini bukan soal Maria, soal tafsir kitab suci, tapi soal konsep tentang keselamatan. Alkitab jauh lebih kaya. Ya. Kemudian Lukas bab 1 ayat 28, penuh rahmat, full of grace, gratia plena, kekaritomene. Sapaan malaikat kepada Maria itu jelas, salam, hai engkau yang penuh rahmat. Dalam tradisi Katolik, ini bukan basa-basi sentimental. Kata Yunani kekaritomene menunjukkan keadaan rahmat yang sudah berlangsung dan tetap, terus menetap. Justru di sini terlihat logika rahmat preventif. Maria sudah terlebih dahulu dipenuhi rahmat Allah sebelum inkarnasi terjadi. Rahmat mendahului, sola gratia bukan? Bukan sekedar memperbaiki sesudah kerusakan. Itu bukan rahmat, itu tukang tambal ban. Kemudian Yohanes Pembaptis juga menurut catatan Injil sudah dikuduskan sejak kandungan. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lukas bab 1 ayat 15. Di sini problem serius untuk posisi Esra DKK. Kalau Allah bisa memenuhi Yohanes dengan Roh Kudus sejak kandungan, menguduskan Yeremia sejak dalam rahim, memilih dan mempersiapkan nabi sebelum lahir, kenapa tiba-tiba dianggap mustahil bahwa Maria menerima rahmat istimewa demi inkarnasi Sang Sabda? Ya kan? Kalau hanya untuk memberitakan firman, orang dipilih dan dikuduskan secara istimewa seperti Nabi Yeremia, terus untuk mengandung dan melahirkan, tidak boleh. Karena sebenarnya problemnya bukan logika Alkitab. Problemnya adalah sistem Protestan modern yang alergi terhadap Mariologi. Itu sebenarnya. Ya. Kemudian rahmat mendahului manusia dalam seluruh Alkitab. Ini prinsip besar yang diabaikan oleh Esra DKK. Rahmat Allah selalu mendahului manusia. Bukan manusia dulu jatuh, separah mungkin baru Allah bertindak. Nuh dipilih sebelum air bah. Yeremia dikuduskan sebelum lahir. Paulus dipisahkan sejak kandungan. Israel dipelihara terus-menerus sebelum kehancuran total. Seluruh sejarah keselamatan justru dipenuhi tindakan preventif Allah. Maka Immaculata bukan jalur keselamatan lain. Sebaliknya, itu justru manifestasi paling radikal dari kemenangan rahmat Kristus. Karena apa yang lebih besar, mengangkat orang setelah jatuh atau menjaga agar tidak jatuh? Mana yang lebih hebat? Angkat orang yang sudah jatuh atau cegah dia sampai tidak jatuh? Dokter mana yang lebih hebat? Bisa mencegah orang supaya tidak sakit atau yang cuma bisa menyembuhkan penyakit? Katolik menjawab, yang kedua, menjaga agar tidak jatuh itu justru lebih sempurna. Dan itu cocok dengan kealahan. Itu
sesuai dengan kodrat Allah, kan? Kesempurnaan. Dan itu sama sekali tidak mengurangi Kristus. Itu justru karya Kristus. Ya. Justru meninggikan kuasa rahmatnya. Karena Kristus bukan hanya cukup kuat untuk memperbaiki kerusakan, dia juga cukup berkuasa untuk mencegah kerusakan sejak awal. Hanya Protestan tidak mau. Protestan mau supaya bejat total dulu. Itu kan sistem teologinya ya. Mulai dengan natura corrupta, kan? Bejat total dulu. Sesudah itu Yesus masuk neraka, kamu masuk surga bebas saja. Enak aja kalian. Nah, poin yang paling penting adalah kenapa ini bidat. Ini logika bidat sebenarnya. Apa yang diajarkan oleh Ezra itu adalah bidat. Ya, kita harus tegaskan, bidat ini bukan caci makian. Bidat ini posisi teologis, dan ini posisi bidat. Masalahnya bukan sekedar Maria. Masalahnya adalah cara membaca wahyu. Ya. Pola pikir semacam ini, semacam yang ditunjukkan oleh Ezra DKK, memperlihatkan ciri klasik sebuah bidat. Mengambil sebagian kebenaran, memutuskannya dari kepenuhan iman gereja, lalu mengabsolutkannya sampai merusak seluruh struktur iman. Begitu. Nah, kesalahan dasar seperti menyempitkan mata keselamatan. Ya, tadi kita sudah singgung, tidak usah ulang di sini. Lalu, ya, dalam banyak Protestan modern, keselamatan direduksi menjadi model legal forensik. Manusia rusak, diampuni, selesai. Akibatnya mereka kesulitan membayangkan rahmat yang sungguh bekerja secara ontologis. Bahkan sebut ontologisnya mereka blank. Apaan? Tidak ada ayatnya ontologis. Yang kedua, kontradiksi fatal. Protestan sendiri percaya rahmat Kristus bekerja sebelum salib. Tapi untuk Maria mereka tidak mau. Pokoknya Maria jangan, semua boleh dapat rahmat. Tapi mereka ini bukan konsistensi teologis ya. Itu panik teologi. Kalau jasa Kristus dapat diterapkan ke masa lalu untuk menyelamatkan Abraham, kenapa tidak dapat diterapkan secara preventif kepada Maria demi inkarnasi Sang Sabda? Tidak ada jawaban konsisten selain karena sistem Protestan modern itu alergi terhadap perkembangan dogma dan otoritas gereja sebenarnya. Itu poinnya, bidat. Kemudian Roma bab 3 ayat 23 dipakai secara mekanis dan tidak konsisten. Ya. Ezra memakai semua orang telah berbuat dosa, seolah itu pernyataan matematis absolut. Tetapi Alkitab sendiri penuh dengan universal yang tidak absolut secara literal. Seluruh dunia pergi kepada Yohanes, Ezra juga pergi kah? Semua orang mencari engkau. Ya, ada juga yang tidak mencari engkau. Tidak ada seorang pun yang baik, termasuk Ezra Soru tidak baik. Kalau semua ini dibaca absolut, hasilnya absurd sebenarnya ya. Ironisnya, Ezra dan kawan-kawan sendiri mengakui Yesus adalah pengecualian. Artinya, dia sebenarnya sudah menerima bahwa semua tidak selalu mutlak tanpa pengecualian. Ya kan? Jadi persoalannya sebenarnya bukan apakah pengecualian mungkin, tetapi siapa yang punya otoritas mengenali pengecualian itu. Siap, ini soal otoritas, bro. Dan di titik itulah Protestantisme modern mulai runtuh. Karena mereka menolak otoritas gereja, tetapi tetap diam-diam memakai tradisi gereja untuk mempertahankan banyak doktrin lain. Ya kan? Nah, kemudian ada kesalahan hermeneutik fatal. Kenajisan ritual disamakan dengan dosa moral. Ezra DKK memakai ritual pentahiran Maria dalam Lukas bab 2 sebagai bukti bahwa Maria berdosa. Ini kesalahan level dasar sebenarnya. Dalam hukum Yahudi, kenajisan ritual tidak identik dengan dosa moral. Menyentuh mayat, melahirkan penyakit kulit, cairan tubuh, semuanya bisa menyebabkan kenajisan ritual tanpa dosa moral. Kalau logika Ezra dipakai konsisten, maka Yesus sendiri harus dianggap berdosa karena disunat, dibawa ke bait Allah, tunduk pada ritus Taurat. Tapi tentu saja Protestan tidak akan berani sampai ke sana. Ya. Karena seluruh argumen mereka langsung runtuh di situ. Masalahnya di sini terlihat jelas ya. Banyak polemik Protestan modern lahir bukan dari pembacaan historis Yahudi kuno, tetapi dari asumsi modern yang dipaksakan ke teks. Itu sebenarnya. Nah, bidat apa yang dengan ciri seperti ini? Bidat modern ini bernama biblisisme. Biblisisme. Ini sebenarnya akar terdalam dari masalah Ezra dan kawan-kawan.
Dia berulang kali berkata, kalau tidak ada ayat eksplisit berarti itu mengarang. Baik, mari kita konsisten. Di mana ayat eksplisit sola scriptura? 0. Di mana ada ayat eksplisit kanon 66 kitab? 0. Di mana ada ayat Alkitab satu-satunya otoritas infalibel? 0. Ngarang semua. Gereja bisa sesat total selama 1500 tahun? 0. Ngarang itu. Setiap orang boleh menjadi penafsir final kitab suci? 0. Ngarang semua. Tidak ada kan? Ya, justru Alkitab berkata, gereja adalah tiang penopang kebenaran, tradisi lisan harus dipegang, jemaat tunduk pada otoritas apostolik. Nah, yang ironis adalah ketika gereja menetapkan kanon Alkitab, Protestan percaya tradisi sejarah gereja. Tetapi ketika gereja mendefinisikan dogma, mereka tiba-tiba berubah menjadi Bible only. Maksudnya otak saya only. Itu bukan konsistensi, itu memilih tradisi yang disukai sambil menyangkal sumbernya. Nah, kata memilih dalam bahasa Yunani hairesis. Dari situ muncul kata heresi. Kenapa pola ini bersifat heretik, bidatis? Bidat dalam sejarah gereja bukan sekedar ajaran salah, bukan, atau ajaran sesat, tidak terlalu tepat. Bidat adalah mengambil sebagian kebenaran lalu memutuskannya dari kepenuhan iman gereja. Ya. Arianisme mengambil kemanusiaan Kristus lalu merusak keilahiannya. Nestorianisme terlalu memisahkan natur Kristus. Monofisitisme terlalu meleburkan natur Kristus. Dan Protestan modern melakukan pola serupa. Mengambil kitab suci lalu memutuskannya dari gereja yang melahirkan, menjaga dan menafsirkannya, lalu bongkar bangkir di situ, pakai kepala sendiri. Nah, apa yang dilakukan Ezra? Mengambil beberapa unsur yang benar seperti Kristus satu-satunya penebus, semua manusia membutuhkan rahmat, kitab suci penting, tetapi semuanya dipersempit dan diabsolutkan sampai melawan tradisi apostolik itu sendiri. Itu pola klasik bidat, heresi. Nah, konsekuensi yang mengerikan, bagaimana kalau logika Ezra ini benar? Konsekuensinya apa? Kalau metode Ezra diterapkan konsisten, atau metode Protestan mirip Ezra diterapkan konsisten, maka istilah Tritunggal gugur, itu ngarang. Homoousios gugur, ngarang. Dua kodrat Kristus gugur, ngarang. Perkembangan dogma gugur, ngarang. Kanon Alkitab gugur, ngarang semua itu. Otoritas gereja gugur, ngarang semua. Karena semuanya ini tidak muncul sebagai ayat eksplisit literal. Akhirnya semua kembali menjadi menurut tafsiran saya. Dan tepat itulah yang terjadi dalam Protestantisme modern. Ribuan denominasi, ribuan tafsir, ribuan gereja paling alkitabiah. Setiap pendeta menjadi magisterium mini bagi dirinya sendiri dan beberapa yang simpatik dengan dia. Lalu semuanya berkata, Roh Kudus memimpin saya. Keren sekali kan? Tetapi Roh Kudus yang sama menghasilkan doktrin yang saling bertabrakan. Roh Kudus menginspirasi Johnny Kilapong dengan ajaran beda dan menginspirasi Deking Gares dengan ajaran yang lain. Akhirnya dua-duanya yang tidak beres atau Roh Kudus yang tidak beres. Itu bukan kesatuan apostolik, itu fragmentasi yang dibaptis menjadi metode tafsir. Jadi apa yang terjadi kalau Alkitab dipisahkan dari gereja? Pada akhirnya saudara-saudari, problem Ezra Soru dan kawan-kawan sejenisnya bukan pertama-tama pada Maria, no. Problemnya adalah mereka membaca Alkitab dengan paradigma modern yang anti tradisi, anti perkembangan dogma, nominalistik, individualistik, dan reduksionistik. Lalu mereka mengira itulah kekristenan murni. Padahal kekristenan historis lahir bukan dari tafsir privat, melainkan dari gereja apostolik yang hidup. Dan ketika kitab suci dipisahkan dari gereja, yang tersisa bukan lagi iman apostolik, tetapi agama tafsir pribadi dengan aksen Alkitabiah. Dan itulah sebabnya pola seperti ini secara struktur bukan sekedar berbeda pendapat. Ini mulai menyentuh inti klasik sebuah bidat, heresi. Memotong sebagian kebenaran dari keseluruhan tubuh iman, lalu menjadikannya absolut
sampai menghancurkan harmoni wahyu itu sendiri. That's why we call you heretic. Gitu. Keep calm and stay away from Protestantism. Israel